warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah jama'ana fi hadzal masjid muslimina wa muslimat, mu'minina wa mu'minat, wa nahnu insyaallah minal muhsinin wal muhsinat. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala hadan nabiyil karim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu infrastruktur yang dipersiapkan dengan orang yang saya lihat sangat cekatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan yang mempersatukan kita, Zat suci yang mempersatukan kita di masjid yang penuh berkah ini. Ini adalah masjid untuk kali pertama dalam usia saya menjelang 58 tahun menginjakan kaki di masjid ini. Saya artinya orang yang betul-betul tidak dikenal di antara Anda semua, tapi saya sampai di sini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah berkat nikmat yang pertama, nikmat iman. Saya yakin tidak satupun di antara kita yang hadir di masjid ini pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi toh kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tidak semua kita yang hadir di sini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi toh kita semua sekarang menjadi pengikut Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, itulah iman. Ya. Karena iman kemudian kita bertemu. Kita tidak pernah melihat Allah, kita tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi kita kumpul. Tapi beriman saja kurang, Pak. Sebab begitu banyak orang percaya Allah itu ada, Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak berkumpul di masjid ini pagi ini. Kenapa? Karena Islamnya kurang. Saya tidak katakan imannya kurang, Islam kurang. Islam adalah bahasa Arab artinya berserah diri. Kita datang ke sini, Pak Haji Hamdani dalam kondisi menggunakan kursi roda datang ke sini, itu kan Islam. Iman udah pasti, tapi Islam mempersatukan kita. Begitu banyak orang beriman, ini kan, tapi belum tentu datang ke masjid. Ketika kita datang ke masjid, lalu kita sholat jamaah di sini, mendengarkan ceramah, itu menunjukkan kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat yang ketiga yang kita syukuri adalah nikmat sehat fisik. Kalau kita sakit belum tentu kita kumpul di sini, Pak. Mungkin di rumah sakit, mungkin di kerokin, ya mungkin di rumah dan seterusnya. Nah, kemudian, tapi banyak orang sehat, Pak. Biasa, badannya keker, sehat, walafiat, tapi bugil di tengahnya. Nah, karena jiwanya sakit, orang kita bilang orang gila. Nah, ya. Kita luar biasa, sudah sehat fisik, mental kita sehat, pakaian cakep-cakep, itu menunjukkan kita sehat. Nah, yang terakhir yang harus kita syukuri adalah nikmat ukhuwah Islamiyah. Tadi saya katakan saya baru kali pertama datang di sini. Anda semua sambut saya. Itu kalau saya bukan karena bukan Islam, karena bukan ukhuwah, nggak akan begitu. Siapa ente datang ke sini kan gitu kira-kira. Ya. Tapi kan, nah dalam konteks itu saya ingin menjelaskan kenapa saya bisa hadir di sini. Saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya saya bertemu fisik dengan Pak Haji Hamdani. Jadi ceritanya begini, Pak. Seorang ustadz di sini selalu ditanya oleh Ustadz Hamdani. Suatu ketika karena beliau sibuk diserahkan kepada saya. Saya jawab. Nah, saya jawab nanti di forward. Suatu ketika ada pertanyaan yang sangat sensitif yang tidak mungkin saya jawab pakai WhatsApp. Harus dijelaskan dengan lisan.
Coba saya bilang, Ustaz, kirim nomornya ke sini. Dan setelah saya berhubungan dengan Ustaz Hamdan dan kajian dan saya jelaskan panjang lebar. Tapi karena foto profilnya seorang laki-laki muda pakai pakaian seragam UI, saya pikir anak muda. Jadi saya jawab, Dek, begini deh. Nah, kan nggak salah saya, kan saya belum pernah ketemu, ya kan? Ya, beliau sekarang dari sini, Dek, begini deh. Ini sensitif memang deh. Saya kompor-komporin yang begini nih. Jadi begini. Wah, saya tegas sih kata. Beliau tanya lagi, saya masih anggap anak kuliah ya. Terus ya. Lambat tahun beliau kirim foto aslinya. Ya Allah, Mas, saya bilang pada istri saya, ternyata udah tua, Mas. Saya pikir dia pengurus DKI anak muda, saya bilang. Sejak itu bilang kami, mohon maaf dari Pak Kiai, sebenarnya. Waduh, saya ini akhirnya Allah pertemukan saya dengan beliau. Ya, itu komunikasi. Ternyata komunikasi memang sangat mungkin kita bisa salah, biarpun saya dosen komunikasi. Tapi saya tidak salah-salah total, karena memang profilnya foto anak beliau, ya kan, yang beliau langgakan. Jadi saya pikir itulah foto aslinya. Biasanya anak muda memang bertanya yang kira-kira sensitif sekarang. Kenapa? Karena memang kita digempur oleh grup-grup hoax dan sebagainya yang membuat kita pusing tentang agama. Karena itu sudah benar kita datang ke sini, kemudian kita belajar agama. Nah, karena kali pertama saya diminta, saya bilang, apa judulnya? Ini saja. Nah, ini kehebatan Quran. Pelan-pelan. Saya diberi waktu, karena saya belajar komunikasi, saya bertanya kepada Pak Haji Hamdani, Pak, tingkat intelektualitas jamaahnya di mana, Pak? Insya Allah rata-rata sarjana, nggak doyan nama Ustadz yang menuju. Kebetulan saya bilang, salah satu kelemahan saya sebagai penceramah, saya nggak bisa kayak Ustadz Dasar Latif melucu, nggak bisa. Bapak bayar saya 10 juta buat melucu, insya Allah saya nggak bisa, Pak. Tapi kalau Bapak ajak saya serius, doyan saya. Makanya tadi begitu bilang, Pak Ustadz kita cuma pakai suruh. Aduh, saya pikir tarikan 7,8 saya. Karena mau kita bahas luar biasa banyak, ya kan? Karena apa? Sekali saya datang, kayaknya semua yang saya tahu kalau saya kasih tahu siapapun. Karena belum tentu lagi saya bisa datang ke sini. Mungkin besok saya meninggal, besok saya sakit, nggak diundang lagi dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, apapun yang saya sampaikan sini itulah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, kita lanjut. Saya beri judul ragam dan gaya komunikasi Al-Quran. Kenapa begitu? Kalau kita tidak tahu bagaimana cara Allah berkomunikasi dengan para hambanya, kita tidak akan pernah lebih kagum kepada Al-Quran. Kita sudah kagum kepada Al-Quran, tapi kami lebih kagum kalau mendengarkan penjelasan ini. Semua berdasarkan ayat Quran. Kita mulai dari ini. Kok gak muncul ya? Ini sebetulnya di laptop saya gambar hitam. Ya, sebetulnya di laptop saya gambar hitam. Kenapa gambar hitam? Saya sedang ingin menjelaskan Allah. Karena Allah adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar fi qalbi basar. Allah itu tidak pernah dilihat oleh satu mata pun. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh satu telinga. Wala khatar fi qalbi basar, dan tidak pernah terdetik di hati satu manusia pun. Maka saya gambarkan gelap. Gelap. Sebetulnya begitu, Pak. Ingat, tidak satu pun. Berarti termasuk orang-orang yang pernah survei ke akhirat. Dan ada yang kembali, ada yang tidak kembali. Orang pertama yang survei ke akhirat bermi'raj. Jadi ibu bapak sekalian jangan menduga Rasulullah satu-satunya orang bermi'raj, ya. Orang pertama yang bermi'raj ke Allah Subhanahu Wa Taala namanya Idris alaihissalam. Beliau berangkat mi'raj. Kenapa? Karena setiap hari beliau kan dilukiskan beliau sebagai penjahit. Setiap kali menjahit semua bertasbih, nggak pernah kering. Sampai akhirnya para malaikat cemburu. Kok ada ya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang biasa membuat angkara muka, ini kerjanya tasbih terus. Makanya Israel turun kepada Nabi Idris menggoda. Pak Idris, saya di Israel. Kebetulan ini datang. Udah lama saya tunggu, saya rupanya betul melihat Allah cuma bertasbih aja. Tapi ente belum waktunya meninggal. Karena ente sering sekali bertasbih. Mau gak ke atas jalannya oleh surga? Oh mau. Jalan Nabi Idris ke surga. Tapi ada perjanjian, Pak. Nah, ini namanya strategi.
Nanti kalau udah sampai surga, teman masuk surga, balik lagi ya ke dunia, karena usia itu belum selesai. Baik, itu perjanjiannya. Maka begitu Nabi Idris naik, ya ke atas bermi'raj, masuk surga, nggak mau balik. Bego aja orang kalau sampai surga mau balik ya kan? Gimana? Tapi dia kan terikat janji. Akhirnya Nabi Idris pintar, kan dia pakai sendal waktu masuk surga. Sendalnya tinggal satu. Dia pulang pakai sendal sebelah keluar dari surga. Begitu sampai ke surga bilang pada saya, dari aneh udah taat ini, kita sepakat, saya keluar dari surga mau keluar. Tapi sendal tinggal satu. Oke, balik, masuk lagi ke surga, ambil sendal. Begitu mengambil sendal, nggak mau balik lagi keluar. Ya, bohong nggak Idris? Enggak, kan udah keluar pertama tadi. Ya enggak? Sepakat. Nah, sekarang masuk lagi, kan masuk lagi di luar kesepakatan. Masuk yang kedua, aneh nggak mau pulang, sini aja udah satu. Jadi Pak berat tuh bermi'raj, nggak mau balik. Orang kedua yang bermi'raj nggak balik-balik namanya Isa alaihissalam. Coba naik ke langit, kapan turun? Kita bilang naik ke langit nggak turun. Siapa nggak mau turun lah, enak di sana bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang ketiga yang bermi'raj ada Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu takjub dengan Sidratul Muntaha, takjub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bahkan Jibril pun tidak bisa menemani beliau. Allah kemudian nangkring saya berkirim salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Nabi menjawab nggak? Enggak lah, kan Allah udah pasti selamat. Kan assalamualaikum kan mudah-mudahan engkau selamat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, semoga engkau juga selamat. Allah kan udah pasti selamat. Ngapain disalam? Waalaikumsalam ya Allah. Allah udah pasti selamat. Tapi yang ingat siapa? Hamba umatnya. Kalau aku melihat keindahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka umatku juga harus melihat keindahan diri Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang diingat umatnya. Maka kemudian begitu Allah Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tahiyat yang kita baca. Kenapa kita baca itu sejarah itu? Cuma Allah ya. Nah, Rasulullah balik biarpun berat. Kenapa? Ummati. Kita kembali ke sini. Ini arus Allah Subhanahu Wa Taala tidak dikenal, tapi Allah lebih suka namanya disebut sebagai Ar-Rahman. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Tidak Bismillah Al-Qudus, As-Salam, Al-Jabbar, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Enggak, Ar-Rahman, Bismillahirrahman dan Ar-Rahim. Kalau di antara bapak-bapak sekalian dan ibu yang ada yang mengerti bahasa Arab, coba deh kita ambil begini Allah. Rohimah yarhamu, Rahim. Betul, bukan Rahman, bukan Rahim. Tidak ada kata Rahman, kata Rahim di dalam tradisi bangsa Arab sebelum Rasulullah Muhammad SAW memperkenalkan nama ini. Makanya ketika Rasulullah terikat perjanjian Hudaybiyah, ya Rasulullah ini umroh ditolak terjadi perjanjian Hudaybiyah. Bapak-bapak jarang mungkin menjadikan Hudaybiyah sebagai tempat apa? Miqat. Sesekali ke sana, Hudaybiyah, Rasulullah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Padahal 3 orang yang diutus oleh kaum kafir Quraisy untuk terlibat perjanjian ini jago bahasa Arab semua. Kenapa? Karena mereka tahu Muhammad ini jago betul dengan bahasa Arab. Biarpun beliau dikenal sebagai ummi. Supaya kenapa? Supaya tidak dikadalin. Tapi kan kalimat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya, kok ada Rahmanirrahim? Apa ini? Apa ini Rahmanirrahim? Kan memang Allah Subhanahu Wa Taala yang memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka sebetulnya terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu tidak mewakili apa yang akan saya jelaskan. Jadi Allah, saya ingin tanya pada Bapak sekalian, sebelum menciptakan Jibril dan para malaikat, sebelum menciptakan dunia, surga, alam yang pada kira-kira di mana? Udah, jangan lama-lama mikir, tersetting kita ya kan. Ngapain kira-kira Allah? Oke, melamun betul lah. Fir'aun betul melamun. Betul. Ya kan Allah sendiri.
Allah melamun tentang dirinya. Tentang dirinya. Allah bilang, aku ini hebat sekali. Aku ini maha hebat, maha kaya, maha segala. Tapi sendirian. Ada yang kenal nggak? Pak Firman ini kan suaranya bagus sekali. Ya, atau imam. Ya, suaranya bagus. Nyanyi di kamar mandi sendirian. Ada yang tahu nggak kalau dia hebat? Enggak. Makanya harus ikut Indonesian Idol supaya ada pesaing. Oh, di antara hebat-hebat ini bertemu yang paling hebat. Allah juga begitu, Pak. Dia merasa dirinya hebat, segala-galanya asmaul husna ada dalam dirinya, tapi dia sendirian. Dia berpikir, maka kasih sayangnya meluber kemana-mana. Luberan pertamanya luberan yang paling dahsyat, maka terciptalah para malaikat. Energi luar biasa. Maha suci mereka ini, suci-suci semua, ya kan? Luberan kedua tercipta galaksi-galaksi. Luberan ketiga tercipta semua makhluk. Luberan paling akhir itulah planet bumi tempat kita tinggal. Jadi sebetulnya kita tercipta berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Mbak, izinkan saya menerjemahkan Ar-Rahman adalah sang lautan cinta yang bersemayam di atas arsy. Boleh dong, terserah saya, ya kan? Bapak menerjemahkan sang kasih penyayang, boleh. Kenapa saya nggak boleh sang lautan cinta? Karena memang dalam dirinya cinta. Bahkan itu tidak mewakili. Bapak boleh menerjemahkan samudra cinta, jutaan cinta, miliar cinta, terserah. Pokoknya Tuhan kita adalah cinta, Tuhan penuh cinta. Oke ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di mana Allah? Kalau kita ingin cari Allah sekarang, nggak salah sih kalau ingin cari Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, nggak salah. Karena memang Allah berfirman, Innahu aqrabu min hablil warid. Dia lebih dekat dari tulang leher, tulang dan sebagainya di dalam diri kita. Ilmu Allah mengetahui sampai darah-darah kita pun dia ketahui. Tapi apakah Allah ada di sini? Tidak. Di mana? Allah yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Jadi Allah itu istiwa di arsy. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini, Allah beristiwa di arsy. Summastawa 'alal arsy. Allah beristiwa, nggak ada terjemahannya. Pokoknya istiwa itu bersemayam di arsy. Di mana arsy? Artinya adalah alal ma'. Kata alal ma' itu alma adalah air, memang. Tapi ilmu pengetahuan menerjemahkan sebagai hidrogen. Jadi di atas galaksi-galaksi yang luar biasa luas ini, di atas hidrogen untuk membatasi antara arsy Allah dengan makhluk-makhluk. Sebab kalau tidak ada lapisan hidrogen, ini arsy akan tersedot ke dalam diri Allah, gitu Pak. Oke, makanya kiamat itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalamil basar, seperti kedipan mata. Akhirnya kita tidak. Jadi planet galaksi-galaksi yang luas ini, kalau kita lihat Pak, ini semakin lebar, kecil, sampai ujung kecil, kayak trompet. Makanya malaikat Israfil, malaikat penjaga trompet. Itu kalau trompetnya keriknya juga, itu lubangnya dibuka, kesedot ini dalam diri Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah kembali pada Allah. Habis itu tinggal Allah sendirian kan Allah sendiri. Begitu kiamat Allah sendirian lagi. Baru nanti kita dibangkitkan kembali. Indah ya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita lanjut. Bapak sekalian, di atas air ini, hidrogen ini, apa kira-kira? Inilah yang disebut sebagai pohon penghabisan. Pohon itu bahasa Arabnya adalah sidrah atau syajarah. Kalau penghabisan terakhir, muntaha, ultimate tree. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena memang Al-Quran itu turun di Arab. Di Arab kan Bapak udah pada haji nih semua. Apa yang Bapak lihat antara Mekah dengan Madinah sampai Mekah? Kalau kita naik bus, kan udah berangkat sebagainya.
Pasir batu, pasir batu, pasir batu. Bapak bilang ini enak nih buka toko material di sini. Nah, pasirnya banyak, batunya banyak kira-kira. Saya mau belanja di situ Pak, semuanya ada pasir. 15 menit pertama ibu-ibu senang lihat, oh pasir dulu ya, bumbunya pasir juga, bumbunya batu. Tapi 16 menit kemudian, di menit 16 tidur kita. Kenapa? Bosan. Batu lagi, batu lagi, batu lagi, batu lagi, pasir lagi. Coba kalau Bapak ke puncak, ada pohon, ada sungai, ada Indomie pinggir jalan. Kan kita ganti-ganti suasana, ya nggak? Macet. Jadi kita nggak ngantuk-ngantuk. Karena itu bangsa Arab suka sekali dengan pohon, Pak. Nah, makanya lihat, rata-rata semua rata-rata melambangkan hijau. Bendera Arab Saudi warnanya hijau, karena mereka rindu kehijauan. Ya nggak? Kemudian surga tajri min tahtil anhar, mengalir air-air di bawahnya, sungai-sungai, ya enggak? Ada pohon, sungai. Kenapa? Ya karena Nabi yang itu seorang Arab. Coba kalau Pak Firman dari mana? Kalimantan, oh lebih banyak pohon, ya kan? Nah, ada yang dari Cianjur nggak di sini? Coba kalau Nabi ini Ujang Pak, yang diutus Ujang dari Cianjur. Terus ayat Qurannya yang diturunkan pada Ujang, nanti kalau sudah kita masuk surga, air cair di mana-mana, air pepohonan gitu. Kan bangsa Cianjur ini bilang, ya kan cair ya, gitu kan? Nah itu kan sungai, ngapain jauh-jauh ke surga? Sungai ada di sini. Tapi kalau orang Arab dikatakan surga itu punya dengan sungai, wah semangat mereka, banyak pohon. Kata Allah, kalau kalian suka dengan pohon, jangankan orang Arab, Bapak juga pada suka pohon, makanya sering ke puncak, macet-macet di wilayah ini enggak? Kata Allah Subhanahu, kalau kalian suka dengan pohon, maka aku punya Sidratul Muntaha. Coba Pak, semua agama pasti menggunakan pohon sebagai simbol. Perhatikan baik-baik. Mari kita mulai dari mana? Agama apa? Yahudi. Yahudi itu Pak, kalau mereka mau ke Jidarul Buka, ke tembok keratapan, kalau kita di Ka'bah ya, itu pasti bawa ranting pohon. Selalu semua harus. Nah, ranting pohon ini kemudian ditaruh di sini sebagai sembah, sebagai pengabdian ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Tuhannya Allah juga, Tuhan Nabi Musa kan Allah, ya. Bahwa namanya Yahweh persoalan lain, tapi itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ulang, nanti dibersihkan Pak. Bapak juga bawa batu, ya, waktu bawa haji. Dan batu dikumpulin lagi sama orang Arab, disebar lagi di sana, kan gitu. Sama aja Pak. Agama apa lagi? Bukan. Nasrani, lebih kalau Nasrani. Coba aja kalau Natal. Pohon Natal, jingle bell, pohon Natal di mana? Pohon, ya. Apalagi coba, apa lagi? Buddha, nabinya saja menerima wahyu di bawah pohon. Bodhisattva, Siddhartha Gautama itu Pak, menerima wahyu di mana? Di bawah pohon. Ayo, agama apa lagi? Itu, Bapak ke Bali ke Bapak. Semua pohonnya dikasih sagen itu yang ya begini lah. Oh, setiap tikungan pohon-pohonnya dikasih sagen. Luar biasa itu pohon-pohon. Ayo agama lagi. Ayo. Lu Bapak namanya itu doang, coba yang lain dong gitu kan. Sinto Pak, agama Sinto. Itu sebelum mereka menyembah matahari, ya kan? Itu mereka menjadikan kapan waktu syuruk. Bapak ada syuruk nih kan, kapan syuruk itu dijadikan kayu ya, di atas air, di atas danau. Nanti kan matahari kan muncul dari bawah begini Pak, muncul tuh. Kalau sudah sampai melewati kayu ini baru mereka boleh beribadah di tempat mereka. Lagi-lagi pohon, semua pohon. Yang nggak pakai pohon kan cuma masjid Nabi ini aja Pak. Masa kita sembahyang ada di situ coba lihat, ya kan? Gitu doang. Tapi masih penting di musola itu rumah saya Pak, itu ada kalender Pak, sama kipas angin. Nah kalender betul gambar Dewi Persik. Jadi kalau saya sholat itu kipas angin gerbek. Nah kalender itu Pak bergerak-gerak kan dengan kipas angin kan. Saya lihat begini, Dewi Persik lagi. Makanya umat Islam kalau sembahyang kurang khusyuk. Karena kan dia apa-apaan, cuma tembok doang. Karena itu
karena semuanya menggunakan simbol, kemudian Allah memberikan simbol kepada kita yang lebih besar dari simbol mereka. Apa itu? Ka'bah. Tapi kan nggak semuanya pernah ke sana. Ya sudahlah, kalau mereka kan taruhlah gambar Ka'bah di sini, kayak gitu kira-kira. Oh kurang pas juga. Sudahlah, kalau kalian betul-betul ingin juga pohon, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah nanti ke sini. Kemana? Sidratul Muntaha. Sidratul artinya pohon, muntaha penghabisan, pohon penghabisan. Inilah kira-kira ilustrasi Sidratul Muntaha. Tapi boleh juga Bapak gambarkan pohon raksasa, jadi galaksi-galaksi, ya, Bapak bayangkan itu ibarat pohon. Masing-masing ranting dan pohon-pohonnya, ujung-ujung pohonnya menyimpan memori tentang bangsa-bangsa. Bangsa Indonesia ada di ranting sebelah sini, ya kan? Dari bangsa Indonesia ini nanti ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku ada juga suku banyak sekali di kelompok sebelah sini. Ranting sebelah sini Malaysia, sebelah sini Brunei, sebelah sini Inggris, Amerika dan sebagainya. Di Sunda nanti banyak lagi Sunda, ada Sunda Citerep, ada Cibinong, ikan di Bogor, banyak lagi. Orang Bogor banyak lagi, banyak seperti pohon. Inilah yang dikagumi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Luar biasa. Itu kayak siapa raksasa itu Sidratul Muntaha. Tapi Pak, Jibril cuma bisa sampai di sini kalau kita baca surat An-Najm. Jibril tidak pernah bisa naik ke hidrogen, tidak pernah bisa naik ke Arsy. Karena kalau Jibril sampai naik ke hidrogen sampai ke Arsy, Jibril tidak akan pernah balik. Dia menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapain balik? Karena itu Allah adalah yang tidak pernah dilihat mata, bahkan oleh mata malaikat Jibril. Makanya tadi saya taruh dalam Bapak sekalian, ini Allah, ini Arsy, kemudian ini hidrogen yang luar biasa luasnya, mungkin bertriliun kali lipat luasnya bumi, ya. Baru kemudian di bawahnya malaikat-malaikat bertawaf terus menerus. Jumlahnya triliunan, lebih banyak dari kita, terus tidak pernah berhenti bertawaf. Kira-kira mereka berhenti nggak kalau tawaf? Sekali-sekali mereka berhenti kalau mereka pingsan semua. Bapak pernah mendengar nggak ayatnya yang menyatakan malaikat untuk tawaf berhenti gara-gara pingsan? Semua pingsan. Pernah nggak baca ayatnya? Tidak pernah. Nah, sekarang kita baca. Ini Pak ayat Bapak. Nah, dalam surat Saba ayat 23 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir." Jadi Pak, setiap kali Allah berfirman kepada siapa dari makhluknya, entah kepada Jibril, entah kepada Musa, berbicara langsung di Gunung Sinai, entah kepada Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh sedang kalut, ya, ketika gelombang air, dia manggil anak-anaknya berkali-kali, kemana, kan Allah berfirman, Nuh, sekali lagi teriak, itu bukan anak kamu, itu sekali lagi kamu teriak, manggil anakmu, saya cabut kenabian kamu. Itu Allah berfirman langsung pada Nabi Nuh masih kicep gitu. Zakaria juga begitu. Ya, begitu Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon, salah satu mujizat Nabi Zakaria membelah pohon, lalu beliau masuk ke dalam pohon, berlindung di dalam pohon dari kejaran Raja Rodes mengejarnya, tapi kan malaikat setan kemudian menarik baju Zakaria. Jadi begitu pasukan Raja Rodes mengejar, hilang jejak, ada orang setan menyerupai manusia mengatakan, kalau kalian pengen tahu di mana Zakaria, di dalam pohon. Kamu jangan bohong, masa manusia bisa masuk ke dalam pohon? Dalam pohon itu bajunya. Awas ya kalau bohong, kamu kami. Maka digergajilah pohon ini. Klek. Coba Pak, gergaji dikit-dikit ke tubuh kita. Sakit nggak? Yang dibayangin Pak, ya kan? Sakit luar biasa. Nggak bisa kita teriak, dia manusia. Sekali, dua kali, teriak 3 kali. Kata Allah, Zakaria, itu Nabi. Kalau kamu mau sesuatu ya begitu. Sekali kamu teriak, saya cabut pangkat kenabian kamu. Diam Nabi Zakaria. Godot lihatnya. Daripada dicabut pangkat kenabian. Ya. Berarti Allah berbicara langsung. Ketika Allah berbicara kepada Jibril, kepada para nabi, maka malaikat-malaikat tidak mampu mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena begitu dahsyatnya suara Allah SWT. Mereka pingsan. Bukan kata saya Pak, kata Allah dalam surat As-Sabah ayat 23. Ya, hatta idza fuzzi'a qulubihim, maka ketika hati mereka itu dibuat gentar karena mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka pingsan. Lalu mereka siuman bersama-sama. Lalu mereka saling berkata di antara malaikat, tadi Tuhan ngomong apa ya? Tadi Allah berfirman apa ya? Kira-kira kira-kira Tuhan kita berbicara apa ya? Itu terjemahannya. Adalah harus tahu. Pasti yang disampaikan adalah kebenaran. Mereka wahwal alim kabir, dialah maha tinggi dan maha besar. Pak, jadi bersyukurlah kita membaca firman Allah dan mendengarkan firman Allah barusan dibaca oleh imam. Malaikat nggak mampu mendengarkannya karena begitu hebatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah bagikan dalam surat Sabah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ini menyampaikan firman-Nya kepada Jibril, yang satu-satu malaikat yang mampu mendengarkan firman Allah adalah Jibril. Dia adalah, Pak, sebelum saya ngomong malaikat mulu-mulu, saya kasih tahu, Pak. Selama ini terjemahan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ilmu pengetahuan kemudian membuktikan bahwa malaikat itu diciptakan dari energi listrik. Karena hanya mungkin begitu. Energi listrik, Pak, itu kan molekulnya sangat tipis dan kohesinya karena itu sangat rentan. Makanya mereka bisa lebar. Makanya begitu Rasulullah berada di gua Tur, ya, kemudian melihat Jibril dengan rasa takut, Rasul menggambarkan sayapnya membentang ke ujung utara dan membentang ke ujung selatan. Kan gitu kata Rasulullah, lebar sekali. Ya memang karena dia listrik. Kan gitu listriknya. Tapi malaikat bisa memanfaatkan dirinya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayap selebar-lebarnya malaikat, begitu dimanfaatkan, maka sebesar-besarnya malaikat adalah sebesar manusia. Allah balikan dalam Quran. Lihat, ketika dua malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dalam wujud manusia, dikasih makanan, dikasih minuman, nggak minum, dikasih daging bakar, nggak dimakan. Kemudian Jibril takut, siapa Anda? Kok nggak makan makanan? Saya diutus sama Allah Subhanahu wa taala malaikat. Datang kepada engkau membawa dua kabar, satu gembira, satu kabar duka. Mau yang mana duluan? Udah kabar gembira dulu. Kabar gembiranya kamu akan punya anak. Makanya salah gembira mendengar pernyataan malaikat. Kabar kedua, saya akan hancurkan negeri Sodom Gomorrah. Nabi Ibrahim bilang, jangan, kenapa? Ada saudara besar saya, namanya Lut. Lut selamat, anaknya selamat, kecuali istrinya, karena takdir sudah turun. Tuh, dalam bentuk manusia, Pak. Jibril datang kepada Nabi Muhammad juga pernah dalam bentuk manusia, memanfaatkan dirinya. Nah, malaikat yang tadi diciptakan dari energi listrik yang luar biasa tadi dan banyak lagi, yang paling cerdas, yang paling kuat di dalam surat An-Najm disebutkan namanya Jibril alaihissalam. Makanya begitu Allah berfirman, telinganya tidak peka, kuat yang mendengar firman Allah, yang lainnya pingsan. Bapak bisa bayangkan Pak, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, ya kita lanjut. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman kepada Jibril, ada makhluk lain yang nguping-nguping. Apa nih kira-kira? Siapa itu? Setan dan jin. Kenapa mereka nguping-nguping? Karena mereka supaya jin ini punya pasar di depan dukun-dukun. Ya, kan dukun butuh informasi. Contoh yang paling gampang itu adalah dukun-dukun yang paling kuat, pesihir, tukang-tukang sihir yang paling kuat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Oke, Jibril, Allah memberitahu kepada Jibril bahwa akan lahir seorang Nabi Musa, tanggal sekian, tahun sekian, tahun sekian. Malaikat itu kemudian, jin kemudian mendengar, langsung buru-buru turun, takut kedahuluan Jibril, kasih tahu kepada dukun-dukun, segera lahir seorang anak manusia nanti akan menjadi nabi, akan mengubah bangsa Mesir dan akan mengalahkan Firaun. Siapa? Ini juga nggak tahu, setengah-setengah. Kenapa? Kalau kelamaan, maka bangsa jin itu akan terkena ini, Pak.
Dalam surat Al-Mulk ayat 5 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Telah kami hiasi langit-langit itu dengan meteor-meteor, dengan benda-benda langit, masabi. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan meteor-meteor sebagai penipu, sebagai mortir, sebagai peluru buat menipu setan-setan yang menguping wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa atadna ada kesayangan, dan kami siapkan para setan-setan itu neraka yang menyala-nyala. Tuh, luar biasa Pak. Al-Quran yang kita baca ini sejarahnya sepanjang ini Pak. Kagum nggak kepada Quran? Kagum, luar biasa ya. Baik, karena waktunya nggak banyak, saya langsung simpulkan. Jadi ada 3 cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya itu kepada umatnya, hamba-hambanya di muka bumi. Pertama, lewat Jibril alaihissalam kepada para rasul dan nabi. Jadi Jibril datang ya kepada Nabi Adam, kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh dan sebagainya. Pakai bahasa apa kira-kira? Bahasa wahyu. Habis lah hitam ya. Saya jebak dia udah bahasa wahyu. Bapak sekalian, makanya ada di antara ulama itu berbeda pendapat. Apakah Al-Quran yang kita baca ini adalah bahasa Jibril ataukah bahasa Allah? Jadi Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Itu apakah bahasa Allah atau bahasa sandi yang kemudian ditangkap oleh Jibril, terinskripsi oleh Jibril karena sangat cerdas, ditransfer ke dalam memori Rasulullah Muhammad SAW, atau Rasulullah kemudian menerjemahkannya karena beliau sangat cerdas? Adalah hal yang kita perdebatkan, sekedar tahu ya. Yang penting bagi yang mengatakan surat awal pakai bahasa Arab, kenapa? Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan, kan dalam surah Yusuf Allah berfirman kayak begitu. Ada yang bilang begini, tapi kalau Taurat gimana? Kalau Injil gimana? Kan bahasa Arab? Kan enggak. Kalau gitu itu bahasa Jibril atau bahasa Allah? Kira-kira itu perdebatannya ya. Yang kedua, Allah SWT berbicara langsung kepada para nabi. Yang paling jelas adalah kepada Nabi Musa. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbicara, Allah ngobrol dengan Musa sengobrol-ngobrolnya. Itu terjemahannya Pak. Kapan? Di Gunung Tursina. Ya Allah, nah, kata Musa, boleh nggak aku melihat diri kau supaya aku bisa menjelaskan bagaimana kau kepada umatku? Kata Allah, kau belum percaya? Bukan. Tapi dia makna kau biar saya tambah beriman. Allah gengsi dong Pak, Bu. Kayaknya Allah kayak nggak ada, masa Allah nggak bisa menampakkan diri. Makanya Allah berfirman, ya, undur ila jabal, lihat ke gunung sebelah kamu. Lawis taqarra makana, kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, saufa tarawi, kau pasti melihat diriku. Jadi Allah mampu tidak menampakkan diri? Mampu. Yang tidak mampu siapa? Gunung. Untung Pak, untung gunung gak mampu menerima niat Allah. Niat saja Allah muncul, biasa mampu. Maka kemudian haram, kemudian runtuh gunung itu. Kemudian Nabi Musa jatuh pingsan. Begitu siuman, Nabi Musa mengatakan, aku adalah orang berbodoh amat dengan Israel, dengan Bani Israel. Kompor saya mau bodoh amat saya sekarang. Emang enak cuma saya doang yang pingsan, mereka nggak pingsan, kira-kira. Dia beriman sudah. Kalau nggak percaya bodoh amat dengan Musa. Yang penting saya. Ini Allah ini. Pak, jadi ketika Allah berniat berkajari menampakkan dirinya di Gunung Tursina tidak sanggup. Untung. Coba kalau Gunung Tursina sanggup, Allah menampakkan dirinya. Bukan cuma Musa dengan Gunung Tursina yang tersedot oleh Allah. Kita nggak ada Pak. Kan kita dunia sudah tersedot ke dalam diri Allah. Kapan? Di zaman Nabi Musa. Kita nggak ada. Menjelang lima nggak ada. Untung Nabi Musa pingsan. Untung Gunung Tursina tidak mampu menerima kata Allah Subhanahu wa taala, maka kita ada sampai sekarang. Yang ketiga Pak, Allah Subhanahu wa taala membenarkan firman-Nya dalam rahim manusia. Ini agak jangan-jangan belum ada ustaz yang jelaskan ini nih, ya.
Karena saya khawatir saya jawab Ustadz liberal, saya kasih ayatnya deh. Nah, Nabi Isa alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibenarkan dalam rahim Maryam. Ayatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat Al-Imran ayat 3, ayat 45. Allah berfirman, "Idza qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubasyshiruki bi kalimatin ismuhu Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Artinya apa? Ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Isa dan Maryam." Nanti firman ini akan berubah wujud menjadi seseorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan masuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi firman ini menjadi makhluk, jadi cabang bayi. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Siti Maryam dituduh berzina oleh Bani Israel, Siti Maryam tidak bisa jawab apa-apa. Mau bilang apa? Maka ada bukti dia bukan berzina. Maka dia tunjuk ini ngomongnya sendiri sama dia nih. Kan Bani Israel bilang, gila kali lu ya. Masa kami berbicara kepada bayi yang baru lahir? Kemudian Nabi Isa dalam kondisi bayi dalam surat Al-Maryam ayat 31 sampai 33 berbicara, "Inni ana Abdullah, artinya hamba Allah. Diperintahkan kepadaku untuk sholat, puasa dan zakat." Kok bayi sudah bisa ngomong? Kok bayi sudah bisa membawakan syariat kenabian? Ya karena firman Allah yang diturunkan ke dalam rahim lalu jadi orang. Maka Nabi Isa sebetulnya adalah firman Allah yang terjebak di dalam daging, darah, dan tulang. Jalan-jalan di firman, kira-kira. Kalau kita kan lahir normal, karena pertemuan sperma dengan ovum orang tua kita, lahir kita. Nabi Isa kok nggak ada bapaknya, ya firman. Nah, saking ajaibnya Isa, firman Allah yang berjalan di muka bumi, sampai sebagian orang Kristen, Nasrani menjadikannya anak Tuhan. Ini Pak, kita buka toleransi sedikit kepada mereka. Kenapa? Karena begitu kagum mereka kepada Isa. Lalu firman Allah yang berjalan. Kami tidak musyrik, kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala berwujud dalam Isa. Kan itu argumentasi mereka. Setengah mati Bapak berdakwah, jangan. Lalu mereka yakin ayat juga kayak begini Pak. Makanya sudah lama ya. Karena mereka yakin, kita yakin, kita jalankan keyakinan masing-masing. Enggak usah saling menyalahkan. Kenapa? Di sini nggak ada hakim. Hakimnya siapa? Allah. Karena Allah ada di atas, sabar. Kita tunggu kiamat akhirat. Jadi jangan di sini kita kumpul bergelombol, ya kan? Orang mau Natalan dilarang, orang bikin gereja dilarang. Sampai kapanpun kita tidak damai-damai, diketawain orang yang nggak beragama. Enakan saya nggak bertuhan, nggak beragama. Lihat orang beragama, orang ribut aja. Iya nggak? Islam nama Islam, mereka. Syiah, Sunni berantem. Islam sama Kristen. Orang yang kafir, orang yang ateis. Saya itu memang enak beragama. Nah supaya kita nggak diketawain orang ateis lah, jangan berantem. Damai-damai saja. Kayak di masjid ini, ya kan? Belum kenal saya, udah manggil saya gitu. Nah ini damai-damai semuanya, insyaallah. Ya, kita lanjutkan. Baik, sekarang masuk. Ini baru pendahuluan Pak. Sekarang baru masuk penjelasan saya. Bapak ini ingatkan, saya bilang kalau saya udah ngomong kebanyakan, ya kan? Hati-hati. Kalau saya udah ngomong bisa jam 8 saya bilang. Pendahulunya segitu. Ini baru masuk ke dalam topik ragam dan gaya komunikasi Al-Quran. Bapak sekalian, ketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran diturunkan, ingat diturunkannya kepada satu-satunya bangsa. Ini kali pertama. Sebelumnya selalu di belahan lain, ya, di Kanaan, di Mesir, di mana, termasuk di Pulau Jawa. Jangan kira Pak, di Pulau Jawa ada Nabi Pak, yang begitu. Memang bangsa kita terbelakang banget sampai nggak tulis Nabi Pak, ya kan? Saya mau tanya Bapak sekalian, kapal Nabi Nuh yang ditemukan itu setelah diteliti dengan radiogram itu untuk mengukur
kapan sebuah benda itu berusia, ya akan tahu Pak. Dan jenis kayu, jenis batu, jenis kapur itu akan kelihatan Pak dengan radiogram. Kan? Begitu teliti apa? Kayu apa di negara kita? Kayu jati. Saya mau tanya, kayu jati tumbuh di mana? Emang di Kanaan? Emang di Turki? Cuma di Jawa saja, makanya disebut jati. Ribuan tahun masih utuh itu kayu jati. Coba kalau rambutan, lapuk. Ya kan? Coba kalau bukan jati apa lagi kan? Lapuk karena jati ini Pak. Kuat sekali, itu pilihan. Makanya ada disertasi yang menulis bahwa Nabi Nuh itu sebetulnya datang dari pulau Jawa. Tahu Bapak kan? Kalau sendiri kalau undang saya ke sini kan, bingung. Coba buka Google coba. Nabi Nuh dari Jawa. Kenapa begitu? Karena ternyata menurut Plato ada sebuah benua yang kita akan bilang dengan peradaban yang canggih, namanya The Lost World. Di mana itu? Di lautan Jawa. Begitu diteliti, ternyata kulitnya kayak sawo matang, muka-mukanya enggak tinggi, enggak rendah, ya kayak wilayah begini lagi ya. Oh, ibu tenang banget. Artinya kayak kita orang Jawa ini kan, itu kayak kita, The Lost World. Nah, oke, balik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada bangsa Arab, pasti disesuaikan dengan konteks orang-orang Arab. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita banding-bandingkan antara Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, maka Al-Quran adalah kitab suci yang paling selektif menyebut nama-nama. Paling selektif. Kalau Bapak baca Bible, udah hafal baca Bible dulu. Nanti beli di Gramedia atau di ya. Pak, gini, kalau kita ingin cinta Quran, Bapak harus beli kitab suci yang lain. Kan dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3 kan dikatakan kita beriman kepada kitab-kitab. Ayo dong beli Bible. Saya punya Bible, anak saya hadir di sini, anak saya sering lihat saya buka Bible. Harus gitu Pak, itu namanya ilmuwan. Kagak, kalau Bapak merasa benar, berani dibanding-bandingkan. Nah, karena Bapak belum baca, saya kasih tahu dalam Bible. Cerita tentang Adam, bagaimana dunia tercipta dan sebagainya, itu adanya di bab Genesis. Di dalam bab Genesis itu diceritakan bagaimana Adam di dalam surga, di situ mengalir 4 sungai. Salah satu 2 sungai yang saya hafal adalah Sungai Euphrates dan Sungai Tigris. Di mana? Nah, di Irak ya, Babilonia. Kalau Bible mengatakan di surga itu ada Sungai Euphrates, Sungai Tigris, kira-kira surga di mana? Kira-kira surga di mana? Di dunia. Jadi Adam itu adanya di dunia. Kan kalau di surga sana kita berdebat orang Islam. Kok di surga ada makhluk Allah yang berani membantah perintah Allah? Kan ada membantah kan? Wala taqrabah hadis syajarah fatakuna minadz dzalimin. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini, kalian jauh. Dilekatkan oleh Adam. Kok ada orang berdosa di surga? Nah, di surga Adam ngapain? Makan, minum, seks. Makan, minum, seks. Setelah makan, minum, Adam kira-kira buang air besar nggak? Masa Adam berbeda sama kita, Pak? Makan nggak buang air besar, Bapak jangan gitu dong, jangan mentang-mentang di surga itu kebaikan. Dia pasti buang air lah, Adam itu kan. Masa di surga ada WC, ada kotoran, Bapak mulai nih, bingung nih kan, jelas-jelas gitu. Berikutnya, di surga itu kan dijaga oleh malaikat Ridwan, ya kan? Tadi Adam kan dilukiskan digoda oleh setan, berubah ular. Kok berhasil ular masuk surga? Kan dijaga Ridwan. Ridwan ngapain aja Ridwan? Ngopi dia, ya kan? Merokok begini kira-kira. I'm Allah semua. Kok bisa ketolong? Kan? Bapak mulai bertanya, jangan-jangan surga yang mana? Kita juga kan gitu kira-kira. Nah, Bapak sekalian, kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala bertentang Adam di surga?
Karena memang ketika itu orang-orang Arab itu gini, Nabi Isa lahir ke muka bumi, Bapak-Ibu sekalian, dan dijadikan diutus sebagai nabi di kalangan siapa? Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel sudah menjadikan Nabi Ezra, Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Kenapa begitu? Karena mereka kagum. Nabi Uzair ini kan datang naik kuda, naik keledai Pak. Sampai di sebuah tempat, dilihat kok banyak orang habis perang, mayat-mayatnya berserakan. Nabi Uzair ngomong di hati, ini gimana ya cara Allah menghidupkan mereka sudah mati. Kemudian Allah buat dia tidur. Berapa tahun? 100 tahun. Al-Quran yang ceritakan. Begitu dia bangkit kembali, hidup kembali, tanya, kamu berapa lama tidur? Saya mungkin setengah hari atau 1 hari. Malaikat mengatakan kamu tidur 100 tahun. Kalau nggak bisa, lihat kalau dari kamu sudah tulang belulang, lihat makanan kamu sebagainya. Kalau kamu ingin tahu bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati, lihat kalau dari kamu sudah jadi tulang belulang, kemudian keledainya bangkit kembali. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzair pulang, ngaku sebagai Uzair. Orang-orang besar sudah bertua. Ada remaja usia 20 tahun pernah ketemu Uzair waktu masih muda. Dia sekarang usianya berapa? 120 tahun, udah tua. Ya, saya lihat Uzair kayak begini. Ditanya begini semua, wah jauh semua. Wah, ini dia benar Uzair. Saking kagumnya mereka dengan Uzair, mereka menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Dapat untuk meluruskan ajaran Yahudi ini sebagai Nabi Yahudi diutus Nabi Isa. Tentu Nabi Isa dianggap sebagai nabi palsu. Bapak juga begitu coba. Siapa nabi palsu yang ditangkap polisi di sini? Nah, Musadek kalau nabi ya kan, Bapak boleh ngamuk. Nabi Muhammad kan yang sama, Musadek kurang ajar ketemu bogorok nih kan gitu Bapak bilangnya bogorok. Begitu juga orang Yahudi Pak. Kan nabinya Musa, kenapa Isa? Dikubur-kubur dikejar-kejar, makanya disalib. Kenapa? Ini nabi palsu, kata orang Yahudi. Tapi pengikutnya ada namanya Hawariyun, ya, menyiarkan agama murni, tapi kemudian mereka bertikai di antara mereka. Nah, akibat pertikaian kemudian mereka pecah. Ordo yang paling lemah secara fisik dan secara intelektual melarikan diri ke Mekah dan Madinah. Mereka menyampaikan ajaran Kristen, tapi diketawain. Kenapa begitu? Masa Yesus anak Tuhan? Kata orang Quraisy. Enggak ada masa orang jadi anak Tuhan. Mendingan kami kenapa? Lata, Uzza, gede berhalanya, enggak? Ada Isa nggak jelas anak Tuhan. Makanya Kristen gak dianggap, Yahudi gak dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi kan mereka bercerita tentang Adam Pak di dalam Bible. Kalau Al-Quran tidak bercerita tentang Adam, tidak mungkin. Tapi sampai sekarang Bible lemah berhadapan dengan sains modern yang menyatakan bahwa Adam bukan manusia pertama. Kalau saya tanya, apakah Al-Quran Al-Karim menyatakan Adam manusia pertama? Nah, tidak. Keren jawabannya nih. Kalau ada Pak, saya bayar 1 juta cash. Kalau nggak ada cash, saya transfer. Nggak ada, Pak. Al-Quran tidak pernah menyatakan ada manusia pertama. Tidak. Surat Al-Baqarah ayat 3 menyatakan, Inni jahil bil ardi khalifah. Khalifah itu bahasa Arab, artinya wakil, pengganti. Allah maha hebat, harus ada wakilnya yang hebat juga. Allah maha pintar, ada yang pintar juga. Allah maha penyayang, wakilnya minimal sayang. Kita manusia mah nggak ada pernyataan ada manusia pertama. Nah, kembali ke sini Pak, karena itu supaya Al-Quran, kalau tadi saya katakan Bible sangat menyebut nama-nama figur sungai ini, Al-Quran menyebut nggak ada. Pokoknya ada di surga Jannah itu taman sebenarnya, kebun. Kita aja nanti makan surga, salah sendiri. Kebun ya, ada di kebun. Di kebun boleh nggak berbuat dosa? Boleh, jangan di kebun. Kalau di surga jangan, gitu aja. Baik ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri khas Quran itu sangat selektif menyebut nama-nama.
Pokoknya kalau sebuah nama disebut, dia harus start. Mari lihat, terkena. Allah menyebut al-fil, gajah. Bapak kenal? Orang Arab kenal juga. Gede, gajah, ya enggak? An-naml, semut. Di Mekah ada semut. Ada makanan Bapak disebut semut kan? Ada, makanya ada naml Pak disebut. Gitu. Apalagi kira-kira? Tapi anwa ada nggak? Nggak ada. Terenggiling, nggak ada. Susah Imam sebutnya. Mau terenggiling. Allah Akbar kan nggak enak Pak, ya kan? Makanya disebut. Nah, orang-orang nggak tahu. Jadi kalau sudah disebut namanya pasti terkenal. Dan kalau sudah terkenal pasti dikenal oleh seluruh umat manusia dan bermanfaat atau tidak bermanfaat. Coba Pak bawang disebut nggak dalam Al-Quran? Bawang, bawang putih, kemudian cengkeh, ada, karena enak Pak. Terasi, ada nggak terasi? Nggak ada, karena orang-orang tahu terasi Pak. Mereka tahu terasi karena ada TKW di sana, bikin sambal terasi. Kerupuk gitu kan, kerupuk. Coba bahasa Arab kerupuk apa? Kerupuk, karena nggak ada di apa. Makanya ukuran tidak ada. Nah, singkat cerita, kalau tidak terkenal terbaik, coba terbaik. Siapa yang terbaik? 26 nabi disebut namanya semua, ya. Dan itu termasuk Luqman namanya disebut. Maryam disebut, ya kan? Ali Imran terbaik. Terbaik, terburuk disebut Pak. Coba yang terburuk. Firaun, Haman, Samiri, ya. Kemudian Namrud, Abu Lahab. Nah, sedikit Pak. Alhamdulillah. Abu Bakar senang karena tidak terbaik. Umar, Utsman, tidak. Karena biasa saja. Enggak terbaik, juga tidak terburuk. Alhamdulillah nama Bapak tidak disebut. Coba orang disebut pasal terburuk misalnya. Syaitan disebut karena buruk, Pak. Iblis disebut karena buruk. Itu Quran, ya. Untuk bisa menandinginya dengan kitab sunnah lain. Ini kunci Pak, kunci saya berikan, saya beri contoh, tidak detail, tapi nanti bandingkan sendiri. Karena itu Pak, kalau kita ingin melihat kehancuran umat manusia, gampang Pak. Lihat Firaun, berarti simbol kepala negara. Haman, militer, ya. Militer itu nggak harus militer, polisi, jaksa. Nah itu Pak, dia punya power Pak, ya. Tapi sama tidak disebut karena dia bagian dari polisi saja, kan. Kemudian Samiri, intelektual, orang cerdas. Bayangkan anak sapi bisa ngomong, ini kan cerdas sekali. Kemudian Korun, konglomerat. Ini 4 faktor Pak. Kalau udah berkumpul, habis Indonesia. 4 kelompok ini kalau udah berkumpul bersepakat, habis kita Pak. Sama Mesir gimana kalau hebat, bisa bangun piramid, Sphinx, gara-gara 4 ini hancur bangsa Mesir. Makanya kita harus selalu ingatkan. Berikut Pak, melawan mainstream Quran. Coba Pak lihat ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apa artinya Pak? Alif Lam Mim. Gak ada, sebab kita jawabnya kalau nggak ada kenapa ditempel di sana Pak? Di dalam ilmu komunikasi inilah yang disebut sebagai staccato. Staccato itu adalah kata-kata yang kira-kira membuat orang terhentak. Jadi kalau ada sebuah, kalau Bapak baca Tempo itu suka punya deskripsi ya. Peluru itu kemudian menembus kepala belakangnya, otaknya buyar, ya kan? Kemudian dia jatuh. Tadi di situ, dok, biji kemaluannya pun meledak. Dia terbang, darahnya muncul, dok, giliran ususnya terburai, dor. Ada kata-kata dor itu artinya apa? Bapak bayangkannya letusan, granat, bom, pistol, terserah. Tapi enggak, dor. Bapak bayangkan. Makanya Pak kalau banyak sekali MC orang, kalau sudah pada reuni kumpul-kumpul ini sudah diatur ngomong sana sini, apa yang dilakukan orang ini? Staccato, gebar meja. Bapak, ibu, dengar ya. Kan begini. Ini udah bahasa komunikasi
Sebelumnya jelas, Bapak-Ibu sekalian, masih sopan nih Bapak-Ibu sekalian, perhatian, mohon perhatian, Bapak-Ibu sekalian. Oh, namanya dia 40 tahun nggak ketemu kan, bodo amat sama dia. Bapak, Pak, sebentar Pak ya, perlu Pak, sampai dia kan, hei. Nah, kata-kata woi ada artinya. Nah, itu alif lam mim Pak. Kenapa? Karena syair dan arif ketika itu saling berindah-indah satu dengan lain, saling berlawanan, mereka kayak pantun. Tiba-tiba datang orang, alif lam mim kata mereka. Nah, setelah mereka alif lam mim sih, baru disampaikan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalimat kedua itu yang paling penting Pak. Kita itu tidak ada keraguan di dalamnya ada petunjuk buat orang yang bertakwa. Setelah mereka terhenyak kok dor, kok woi, kok alif lam mim, nun wal qalam, kan gitu. Kok nun sih, kok wal qalam yang penting. Melawan mainstream di tanah Arab. Oke ya, baik berikutnya. Itu cuma satu tafsir. Berikutnya Pak, melakukan sublimasi pesan terselubung. Ibu-ibu terbaca? Kalau tidak terbaca saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalimu wassalimu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Apa terjemahnya? Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Yang disebut pencuri laki-laki dulu atau perempuan dulu? Laki-laki. Sekarang yang berzina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka rajamlah mereka 100 kali cambukan. Ini kalau berjaka sama perawan, jangan bilang dulu Pak. Ini ayat ini kalau pezinanya laki masih perjaka, belum pernah hubungan badan, yang perempuannya belum pernah hubungan badan, penasaran banget, akhirnya mereka berzina, udah cambuk 100 kali. Tapi Pak kalau sudah menikah, udah pernah ngerasain, masih berzina juga, lu kelewatan kata Allah Subhanahu Wa Taala, lu salah tempat, hukum mati, rajam. Itu sih udah main-main. Kalau masih perjaka berzina Pak, itu penasaran. Berapa kali cambuknya? 100 kali. Bagaimana cara mencambuknya? Dia Aceh itu Pak, orang dicambuk sampai, waduh, luar biasa Pak. 10 kali aja biar mati Pak. Gimana 100 kali? Mampus lama-lama itu anak. Lama-lama keluar dari Mekah, tinggal di Jakarta aja. Kenapa? Di sini berzina nggak apa-apa. Kenapa? Banyak tempat pelajaran, Jakarta Barat sana. Nah itu kira-kira. Nah, ngapain itu di Aceh? Lama-lama Aceh kosong itu. Karena itu sebetulnya Pak, cambuk itu jangan begitu dulu terjemahannya. Itu kan tafsir orang Arab begitu. Kenapa tidak gunakan tafsir dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ayub diberikan informasi tentang mencambuk? Jadi ketika istri Nabi Ayub ini pergi, udah nggak ada ekonomi, Nabi Ayub lagi sakit nggak bisa kerja, istrinya kerja, udah nggak ada kerja kali, dibotakin kepalanya nih, lalu rambutnya dijual buat sanggul, pulang-pulang botak kayak kerudung begini. Nabi Ayub bilang, kok bini gua kayak kerudung begini caranya? Pas udah botak, marah dia. Awas kalau aku sembuh, aku bersumpah, aku cambuk kamu 100 kali. Nabi Ayub sembuh. Setelah sembuh, istrinya udah rambutnya udah pasang lagi. Masa perempuan cantik mau digebugin 100 kali? Bingung Nabi Ayub. Nggak digebugin, dia sumpah. Digebugin, ini puncak kreasi Allah. Bini gua gimana caranya? Kayak kira-kira gimana caranya? Jibril turun. Yuk, apa yang dia ngomong? Nih, bingung gua gebugin bini gua, belum berjasa, nggak gua gebugin, gua sumpah kan bersama Allah. Aduh, coba ambil 100 jerami. Kan 100 kan jerami kan? Pukul dia dengan kasih sayang. Nah, dipanggil. Hani, sini sayang. Nah, istrinya nggak tahu kalau suaminya sedang melakukan sumpah yang dibukakan 100 jerami dengan terbuncis.
Nabi aja sudah melakukan belum sumpahnya? Berapa kali campuran? 100. Terpukul tidak? Terpukul sudah. Kalau ada orang berzina, Pak, saya nggak ngajarkan permisi-bisem ya, bukan yang gampangin agama ini. Kan datang kepada saya, Ustaz Elmi, gimana Ustaz Elmi? Mana saya berzina Pak? Kalau Ustaz tolong dikasih orang yang sudah orang-orang gitu kan. Tapi kalau saya kan dia berzina, berarti udah hamil nih Pak. Kalau banyak kalau diundang nggak mau datang, kenapa? Kalau saya datang berarti saya membenarkan perzinaannya. Tapi kalau nggak begitu gimana? Rumah aja Bu, cambuk 100 kali. Ustaz tuh begitu sih anak saya kesian Ustaz. Gampang Bu, sini saya cambuk 100 kali. Ustaz berani-berani ini. Gimana caranya? Ini Bu, kumpulin keluarga, ini kan, kasih nasihat. Kasih tahu tuh keluarga inti aja, jangan lebar-lebar kemana-mana. Kasihan anak kita kan masa kerjanya disebar-sebarin, itu kan enggak, orang juga bisa melakukan kesalahan, bertobat ya, begitu kira-kira. Islam tuh sangat mudah dan sangat penyayang, tadi nasihatin. Amin, saudara kita ini terjebak dalam dosa hilang, kalah oleh hawa nafsu. Mulai sekarang insya Allah dia tidak akan berzina, benar? Oke, kan belum malu dia, malu nggak? Lalu rajam dengan sejadah, pelantarnya, Nah, kamu tobat ya, tobat. Udah malu Pak. Enggak usah pakai dipukul, dipanggil, dihadapkan kepada keluarga, udah malu. Kan tujuan agama, tujuan syariat membuat orang trauma. Kalau orang dengan sejadah itu trauma, nggak usah digebukin sampai hampir mati. Nah, kita kembali sini, nanti kelebaran. Di dalam ayat pencurian, kata pertama yang disampaikan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Kenapa Pak? Biasanya mencuri itu laki-laki Pak, berani dia, ototnya gede, berani dikebukin tahan ya, kedatang ke dukun ilmu kebal itu sering sebagainya, dibukuin aja, dia ilmu kebal, kira-kira laki. Oke ya, tapi ada nggak pencuri perempuan? Ada, makanya tempatnya kedua. Allah punya maksud tuh, mendahulukan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Kalimat berikutnya, az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Namanya berzina Pak, itu kalau suka dengan suka. Kalau satu gak suka namanya perkosa. Kan itu. Saya ngomongin zina. Yang paling berisiko kalau terjadi berzina siapa Pak? Perempuan. Makanya ibu sekalian, ya, dan bapak-bapak juga. Memang cuma ibu doang, bapak-bapak juga. Kan? Kalau ada orang berzina, maka anak hasil berzinanya tidak boleh membawa nasab laki-laki. Helmi bin Helmi, nggak bisa. Harus Helmi bin perempuan. Orang tanya, kok bukan bin sih? Kok perempuan? Iya, akan habis perzinahan. Hukumannya seumur hidup. Satu, ya kan? Lalu nggak dapat waris. Lalu nggak boleh ada wali, negara jadi wali. Hukumannya ini sampai dia mati tetap dihukum, tapi kok masih melakukan perzinahan? Pasti ada yang mau dulu. Siapa yang paling berisiko yang terima itu? Siapa? Az-zaniyatu, perempuan. Kalau laki-laki Bu, kambing di bedak itu kita beli. Kalau kita nggak dosa nih, rata-rata kita ke tempat pelacuran, ya nggak Pak? Sakit aja dosa kita nggak ke sana. Tapi coba kalau nggak ada hukum Islam. Oh, kita ini berzina semua karena laki-laki diciptakan memang dalam posisi agresif dalam hal seksualitas. Perempuan itu kemudian dalam posisi pasif. Kalau pasif masih berzina juga, kata Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani. Sublimasi, misalnya ditunjukin di kepala, nah kemudian terselubung pesannya. Berikutnya di dalam surat Ar-Rahman ayat 77, silakan buka HP kalau mau atau buka Quran terjemahan kalau mau dilihat. Allah berfirman, "Hurun maksuratun fil khiyam." Artinya apa dengan bahasa Arab begini? Enggak ada. Hurun maksuratun fil khiyam itu surat Ar-Rahman ayat 77, silakan buka kalau mau baca. Tapi diterjemahkannya adalah bidadari yang dipingit di dalam tenda-tenda. Bapak mau nggak menikahi perempuan dipingit ya? Di tenda Pak. Itu maksudnya apa ya? Karena para penerjemah di Indonesia ini bingung dengan fil khiyam, maka sebagian terjemahan oleh para pemerintah agama diterjemahkan khiyam itu dengan rumah.
bidadari yang dipingit di dalam rumah, karena biasanya memang bidadari perempuan itu dipingit di dalam rumah. Sekarang Pak, saya tanya dulu nih, apa sih maksudnya khiyam? Jadi gini Pak, bangsa Arab itu, bangsa Arab ketika mereka saya berdiri supaya Bapak Ibu nggak bisa. Ketika mereka berdagang dari Mekah, ya, keluar dari Mekah ke Madinah, ke negeri Islam, ke Palestina, pasti melewati padang pasir, Pak. Oke. Di padang pasir ini mereka bawa tenda. Kebanyakan mereka ini hanya membawa laki-laki, Pak. Sebab kalau mereka diserang oleh perampok, perempuan dan anak-anaknya ini bikin ribet. Makanya kemudian mereka, oh ini berkepentingan ini ya, oke. Makanya mereka berkepentingan supaya, mereka berkepentingan bagaimana caranya mereka selamat. Maka dibawa laki-laki, tetangga laki-laki, pamannya, kakeknya, saudara, semua laki-laki. Makanya dalam hukum waris, perempuan tidak dapat warisan. Sejarahnya begitu Pak. Anak-anak juga nggak dapat warisan. Karena siapa membela? Mereka berada di rumah. Itulah sebabnya Pak, ketika Rasulullah datang, mulai sekarang mereka dapat setengah deh. Berat sekali Pak. Lagi nggak dapat dikasih setengah. Tapi kira-kira Islam adil nggak Pak? Bu, ibu kan dapat setengah, dapat satu. Kalau saudara ibu dapat dua, adil nggak Islam Bu? Caranya ibu, zamannya bapak belum adil karena dia dapat dua dia. Bu, adil nggak Bu? Dia mana ibu? Kenapa? Dapat setengahnya. Dapat setengah. Untung dapat setengah Bu, ada Islam. Dulu di Arab dapat berapa? Adil tidak Bu? Adil. Gini Bu, keadilan. Ibu kan dapat satu. Suami ibu dapat berapa? Suami ibu laki kan? Dapat berapa? Dua. Jumlahnya berapa Bu? Tiga. Pak Firman dapat berapa? Dua. Istri Pak Firman dapat berapa? Jadi berapa? Sama Bu. Jumlahnya. Jadi jangan berubah aja. Ya kan? Jangan bilang, ya gak kawin gimana? Ya gak kawin, salah sendiri kan? Kawin. Oke ya, adil ya. Islam dajankan. Ketika mereka membuat tenda, malam hari mereka menggelar tenda. Siapa yang di dalam tenda? Ya perempuan dan anak-anak. Masa laki-laki nggak tahu diri, yang laki di luar tenda. Supaya apa? Mengamankan penghuni tenda dari serangan serigala, binatang buas dan sebagainya. Di malam hari kan nggak mungkin bergelap-gelap dalam tenda. Mereka kemudian nyalain obor. Tapi perempuan itu lupa kalau di belakang banyak laki-laki di luar tenda, gelap, kayak nonton wayang. Ya kan? Ketika mereka merasa nggak ada laki-laki, mereka buka baju, buka BH, buka apa bugil gitu, jalan-jalan kan di dalam tenda sama mereka. Yang laki gue ngapain? Nonton berhayal, keren gitu kira-kira. Itu Pak, orang-orang kerjaannya di padang pasir. Senang mereka melihat perempuan di dalam tenda. Makanya dalam surat Ar-Rahman ayat 77 Allah katakan, kalau kalian senang melihat perempuan-perempuan di dalam tenda, maka bidadari dalam surga pun hurun maksuratun bil khiyam. Apa terjemahan di situ? Kemah. Alhamdulillah berani dia terjemahan kemah. Ada dalam terjemahan rumah. Pak Bimo sebelum ini pernah bertanya kemah-kemah? Pernah bertanya kira-kira? Enggak, asal lewat, ya kan? Dalamin, kok kemah sih? Alasan di Indonesia nggak ada kemah, masuk perempuan kalau dalam kemah? Karena Al-Quran turun di Arab. Kalau di Indonesia, maka terjemahannya nabinya ujang, maka kalau akan dapat bidadari dari yang berada di dalam gubuk terbuat dari jerami. Indonesia, nah itu. Jadi konteksnya begitu. Kemudian, Bapak sekalian, ini adalah yang nanti kita dapat di surga. Hurun maksudatun bil khiyam. Bidadari Pak. 70. Bentuknya macam-macam. Senang gak Pak? Nah, kelihatan wajahnya pada sumringah kan senang sekali. Bu, kami dapat bidadari. Ibu dapat apa? Berani aku bidadari. Gede-gede Bu, kayak ada Raisa Bu. 70 datang ke ibu semua. Ibu bilang, ya Allah, saya sebenarnya bukan mau begininya. Masa ada berpuasa begini ya? Gitu kan? Di dunia ibu ternyata ya 2-3 orang memperkosa ibu. Apalagi 70 gede-gede semua.
Bukan masuk surga tuh. Ibu bilang surga kayak begini. Karena itu di surga ibu-ibu tidak pernah dijanjikan dapat bidadari. Kenapa? Ibu dapat begini bu nih. Nah, lihat. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Gelas-gelas yang terletak di atas meja. Ini surga buat ibu-ibu. Gelas di atas meja. Wa namariqu masfufah, lengkap dengan teko-tekonya. Wa zarabiyu maksusah, permadani yang terbentang. Ini surga. Gelas, teko dan permadani. Bapak mau masuk surga dapat gelas? Enggak mau, karena yang di kepala bapak-bapak adalah perempuan. Iya enggak? Kalau saya bilang, karena yang di kepala kita adalah selangkangan. Kan gitu kira-kira. Tapi saya wakil terekam di YouTube, saya nggak ngomongin tadi. Nah, itu kira-kira. Iya kan? Jadi orang yang menaruh bom teroris itu kan nanti dinikahkan dengan 70 bidadari. Sebelum meletakkan bom hingga menewaskan banyak orang, apa yang ada di kepala para teroris itu? Saya tantang aja. 70 selangkangan. Kalau bidadari masih enak kok. Kita ngomong yang kasar gitu. Kan itu nggak ada otaknya. Demi 70 selangkangan dia taruh bom, meledak, orang mati. Otaknya senang di kepalanya. Nah, kenapa Al-Quran berbicara kayak gini? Alegori, kias-kiasan saja. Karena bapak-bapak laki-laki ini senang perempuan, insya Allah Pak, kita dapat 70. Ibu-ibu senangnya perabotan, insya Allah dapat gelas, dapat teko, dapat perabot padani, kulkas, kompor gas, semua yang sering membeli insya Allah. Tapi kan saya senang lihat ibu pada ngangkat teman saya juga. Nah sekarang saya tanya, emangnya di surga isinya bidadari yang perabotan dulu ya? Kita mulai tanya kan? Oh tidak. Ternyata semua hanyalah alegori kesenangan. Apa itu puncak kesenangan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak kesenangan sebetulnya Pak. Cuma kalau dikatakan nanti kalau kalian masuk surga, kalian bertemu Allah. Insya Allah nggak ada yang masuk Islam. Ketemu Allah bahasanya. Tapi kalau dikatakan insya Allah dapat bidadari 70, oke. Nah, insya Allah dapat kompor gas, oke. Kan gitu kira-kira. Itu alegori. Salah sendiri kenapa saya diundang, jadi saya dekonstruksi di pandangan tentang surga. Mulai sekarang berkembang. Makanya dalam Al-Quran banyak ceritakan liqa'ullah, bertemu Allah. Ali bin Abi Thalib sudah tak berpikir tentang perabotan, tentang selangkangan. Yang dipikirkan bertemu Allah. Itu tasawuf tidak tinggi. Itu kapan-kapan kita bahas. Kalau saya diundang lagi. Baik, berikutnya. Nah, Al-Quran juga menyampaikan kelugasan, tegas ngomong. Perhatikan Pak, yang putih kuning perhatikan baik. Ini sering, ini yang ditanya oleh Pak Haji Hamdani ini sebetulnya, ya. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Terjemahnya apa? Sesungguhnya agama. Adin yang seperti itu agama di sisi Allah adalah Islam. Oke, ini yang sering disampaikan oleh khotib-khotib siapa? Inna dina Islam. Agama yang paling tinggi hanya Islam. Yang lain salah, kafir, kafir, bunuh. Kan begitu jadi kan? Karena ayat ini yang sering disampaikan. Wow, ceramah gitu. Begini semua di masjid itu yang masjid penuh kedamaian, penuh kemarahan jadinya. Kan begitu. Islam akhirnya tampil sebagai Islam garis keras. Perhatikan yang kedua. Walau tabang Yahudi walau Nasara hatta tattabi'a millata kedua yang sering disampaikan. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum kau mengikuti agama mereka. Terjemahnya agama. Tapi lihat yang putih Pak. Yang putih pertama ad-din. Yang putih kedua apa? Milad, bukan din. Saya mau tegaskan. Saya tinggalkan YouTube sebentar. Lihat, ini din, diterjemahkannya agama oleh Kementerian Agama. Milad tahun, terjemahnya juga agama. Ini pangkal dari bahasa Indonesia yang tidak lugas. Itu pangkalnya. Padahal antara ad-din dengan al-milad buah yang sangat berbeda, sangat
berbeda. Semua agama pasti sama. Ini kalau dipotong, saya dikatakan liberal. Karena dipotong sih, ya kan? Kenapa? Yang saya maksud adalah ad-din. Semua agama Islam. Saya tanya, Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad, sama din. Tapi kalau bilang malayamilu, kecenderungan, preferensi beda pak. Yang Islam ke masjid, yang Kristen ke gereja, ya kan? Yang Yahudi ke sinagog, beda bilang. Ya kalau bilang sudah pasti berbeda pak. Jangankan minta kita aja antara ini dengan Muhammadiyah berbeda. Yang satu pakai kulit, pada yang enggak, salah satu Islam. Enggak apa bilang. Islam Al-Quran sangat lugas. Bahasa Indonesia tidak lugas. Oke, berikutnya mudah-mudahan yang terakhir mengabadikan pesan ambigu. Ini Adam pak ya, Adam itu kan ya, kita tidak pernah menyatakan ada manusia pertama, tidak ada. Jadi begitu ibu mengatakan menyerang Islam menyatakan ada manusia pertama, enggak, bukan Quran kan. Tapi penceramanya itu penceramah tafsir. Jangan dong tafsir dengan Quran tidak ada menyatakan ada manusia pertama. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nah, ini yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan sesuai amanat sampai syuruk ya. Sudah syuruk? Alhamdulillah Pak. Insya Allah di kesempatan kita sholat syuruk adalah sholat sunat. Untuk ilmu kan wajib. Nah, itu aja yang cara menghibur dirinya Pak, ya kan? Sholat dulu besok bisa, tapi kalau untuk ilmu kan minggu sekali. Salah Pak Firman, tidak memberikan saya kawan. Saya kembalikan kepada Bapak, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada satu pertanyaan Pak, Bu. Ibu, kira-kira yang tadi saya jelaskan dapat warisan dan sudah hilang gara-gara ya kan? Oh iya ternyata tiga juga ya. Sebelah kanan saya mungkin ada yang tanya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti penjelasan saya akan jelas. Kalau alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya penggalan-penggalan dari banyak tema saya tentang ceramah. Saya ceramah satu, tanya banyak. Ini banyak tema gak ada nanya. Ini luar biasa dari jamaah Masjid Al-Iman. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat diri saya pribadi, bermanfaat buat jamaah sekalian, dan mudah-mudahan tidak ada terjadi miskomunikasi antara saya dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Dan sesuai harapan dari Pak Hamdan khususnya yang sudah mengundang saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa dengan doa. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini, angkat tangan, aminkan doa yang saya bacakan. Mudah-mudahan karena kita berkumpul di sini karena Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengarkan doa kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala kulli sahabati Rasulullah. Alhamdulillahil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalil karim wa li sultan. Allahumma rabbana ya Allah, inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ahwit alaina ya Allah fi syafaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya Allah lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika ya Fattah. Allahumma iftah lana abwaaba rizqika ya Razzaq. Allahumma iftah lana abwaaba barakatika ya khairul fatihin wa ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.